Cek satu. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya yuk. Sama-sama kita boleh. Waduh, luar biasa karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tidak terasa bulan kemarin kita merayakan ulang tahun GBA Omega. Bulan kemarin kita juga merayakan ulang tahun Bapak aja, Richard nggak usah. Ya kan? Dan tadi yang ucapan selamat ulang tahun Bapak Richard, selamat ulang tahun Richard juga. Oke, kita bersyukur kalau kita ada hari ini penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami yang baik. Saya bersyukur Tuhan buat semua anugerah Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buat setiap hal-hal kecil Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan, yang Kau berikan buat kehidupan kami baik-baik. Saya bersyukur Tuhan buat setiap cinta Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menyadari Tuhan hal yang sudah Kau berikan buat kami baik-baik. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak menyadari Tuhan hal-hal yang sudah Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap hal kecil Tuhan yang Kau berikan Tuhan Yesus itu mengajarkan kami Tuhan, itu menuntun kami Bapa yang baik. Thank you Jesus. Saya bersyukur yang punya Tuhan Allah yang sungguh baik dan sangat baik di kehidupan kami. Pagi hari Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk penuhi kami dengan ucapan syukur Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, bagaimanapun kondisi kami Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pilihan kami Tuhan untuk bersyukur sama Kau Tuhan adalah pilihan yang mutlak Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapak yang baik. Bahwa Kau sungguh baik dalam kehidupan kami baik. Karena itu Tuhan pimpin setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Pimpin setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kami yang masih sekolah, kami yang bekerja Tuhan, kami yang berusaha Bapak yang baik. Biar Kau terus pimpin kehidupan kami Bapak yang baik. Dan terus nyatakan Tuhan, dan semakin nyatakan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami baik-baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kembali Tuhan kita mau katakan Tuhan, saya bersyukur Tuhan buat semua hal yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Di ucapan syukur kami, doa kami Bapak yang baik. Sebentar kami memuji Kau Tuhan, yang menyembah Kau Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan sukacita, penuhi kami dengan damai sejahtera Tuhan. Biar kami bisa melompat Tuhan, biar kami bisa menari Tuhan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Biar Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan terus memancarkan keluar dalam kehidupan kami Bapak. Ucapan syukur kami, doa kami dalam nama Yesus. Kita sudah bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita semua berdiri. Haleluya. Boleh salam samping kiri kanannya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya juga menyapa buat teman-teman semua yang online. Tuhan Yesus baik juga buat saudara dan saya. Luar biasa. Wah, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Bapak sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan dua ini, sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sungguh baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Boleh bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk, katakan samping kiri kanannya, Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia, dan benar-benar Dia Allah yang setia. Ayo bersyukur Tuhan Yesus. Ayo bersyukur Bapa yang baik. Kami penuh sungguh Tuhan, penuh dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kau Tuhan yang adalah Tuhan. Kau Tuhan benar-benar Tuhan. Kau Allah benar-benar Allah Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi Engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan penuh keyakinan katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan Tuhan. Tiada Allah lain dalam hidup kami, tiada Allah lain dalam hidup kami Tuhan. Biar Kau Tuhan terus menjalankan dalam kehidupan kami Bapa yang baik, sampai setiap sel dalam kehidupan kami Tuhan benar-benar Tuhan mengakui bahwa Kau Raja di segala raja. Sampai setiap Tuhan organ dalam kehidupan kami Tuhan mengakui bahwa Kau Raja di segala raja. Ya Allah bersyukur, Allah bersyukur, Allah bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang luar biasa. Ya Yesus, kami menyembah Allah yang terhebat dalam kehidupan kami. Biar anugerah-Mu yang sempurna Tuhan terus mengalir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas gereja kami, atas keluarga kami Tuhan. Buat teman-teman kami Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami akui Kau Allah yang terhebat, Allah yang
Sebab anugerahmu mempesona selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Siapa yang dapat berdiri, kita akan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerahmu mempesonaku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sampai kita mengangkat tangan, kita katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesona selalu dan selalu, selalu dan selalu. Jangan yang membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerahmu selalu mempesona hati kami. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mana lagi. Katakan kami bersyukur Tuhan. Mau selalu Apapun situasi kami, kepada keadaan sulit, Tuhan, keadaan berat, bahkan keadaan sukacita, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. selalu dan selalu, Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. haleluya. Mari kita berikan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau senantiasa memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik, bahkan sungguh teramat baik. Ajar kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kami. Buatlah kami menyadari bahwa ucapan syukur adalah sebuah hal yang harus kami bawa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan. Bahkan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan sekalipun. Terima kasih Bapa. Dan di minggu pagi hari ini Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau isi hati kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus, benahi hidup kami dengan firman-Mu. Selaraskan hidup kami dengan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mau buka hati untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga benih ini boleh tertanam di tanah yang subur, dan firman itu boleh menghasilkan buah-buah dan lebat, dan hidup kami akan menjadi berbahagia. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki bulan Maret ya. Kemarin
waktu saya doa hari Minggu tanggal 23 di ibadah di akhir bulan Februari, saya tahu digerakkan berdoa begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di awal Maret, bulan Maret. Saya berdoa gitu, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong kita, anak-anaknya. Tahu-tahu saya dengar berita tanggal 1 Maret kemarin bahwa PT Skritek Indonesia yang sudah 58 tahun sebagai pabrik tekstil terbesar di Indonesia tutup, ya, bangkrut. Karyawan-karyawannya ada sekitar puluhan ribu. Nah, ini kan baru awal, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ekonomi yang semakin tidak bisa diprediksi. Tapi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan Tuhan pelihara. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Biarlah kita terus mengucap syukur, karena dalam ucapan syukur ada kuasa yang tidak terbatas. Amin. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema adalah Alkitab firman Allah yang tanpa salah. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa saya akan baca ayat pertama, Bapak Saudara baca ayat yang kedua, dan ayat yang ke-6 kita membaca bersama-sama. Oke ya, sudah ada di layar. Judul perikopnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, dan yang berjumpa orang itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 bersama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kita lihat berdasarkan tema hari ini, Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ada begitu banyak penulis, filosof atau banyak orang yang mengkritik dan menolak bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, slide-nya ya. Jadi dari waktu ke waktu, jangankan hari ini, dari zamannya sudah lama hal itu terus berlangsung, bahkan sampai ke depan akan banyak orang yang menentang, menolak, mengkritik tentang Alkitab adalah firman Allah. Mereka menolaknya. Alasannya apa? Alasannya adalah seperti berikut. Mereka berkata bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia, bukan berasal dari Allah. Kemudian alasan yang kedua, mereka berkata juga, karena Alkitab itu ayat-ayatnya satu dengan yang lain bertentangan, kontradiksi teks antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terus alasan berikutnya juga mereka berkata begini, karena Alkitab itu sudah diterjemahkan dan disalin berkali-kali sepanjang sejarah, sehingga mereka beranggapan bahwa teks aslinya itu sudah berubah dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa Alkitab bukan firman Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar, amin, bahwa Alkitab kita yang kita percayai sebagai kitab suci orang Kristen,
itu adalah firman Allah. Amin. Firman Allah yang tidak pernah salah. Firman Allah yang relevan sepanjang masa. Ya, tidak pernah kadaluarsa. Karena firman Allah itu hidup. Amin. Firman Allah itu kekal. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan sekali Tuhan menyatakan firman-Nya, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Kita akan lihat mengapa kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, kita lihat dulu ayatnya ya. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata begini. Segala tulisan, maksudnya di sini adalah Alkitab. Amin. Firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah lewat Alkitab itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab yang sebagai tulisan yang ditulis diilhamkan oleh Roh Kudus ini, oleh Roh Allah ini, akan mengajar setiap kita, mendidik setiap kita, sehingga kita tahu apa yang perlu kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, sehingga hidup kita boleh menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Nah, jadi di sini kita akan lihat ya slide-nya, kita akan lihat. Terima kasih. Ya, kita akan lihat bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 tadi, bahwa segala tulisan di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan nafas Allah. Theopneustos. Ya. Jadi di sini kita lihat Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia, tetapi bersumber dari pengilhaman Allah. Orang yang bertanya bahwa Alkitab bukan firman Allah ini, mereka berkata begini, kan di Alkitab itu ada perkataan Yosua, perkataan Musa, perkataan Abraham. Itu kan manusia. Lah dari firman Allahnya mana? Nah ya kan. Nah di sini kita lihat bahwa Alkitab ini memang menceritakan tentang sejarah, menceritakan kisah, menceritakan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang hidup di zaman yang lalu, tapi mereka ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab ini, di balik peristiwa itu sebenarnya diilhamkan oleh Roh Kudus supaya kita menarik makna dari peristiwa-peristiwa itu, kejadian-kejadian itu. Itulah yang dimaksud dengan pengilhaman, ada hembusan nafas Allah melalui Alkitab. Ya, kalau kita lihat uniknya, Bapak Ibu Saudara, dari Alkitab ini ada sekitar 40 orang penulis dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Ada 40 orang penulis yang dipimpin, diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis tulisan di dalam Alkitab itu. Dan yang luar biasanya, Bapak Saudara, mereka ini berasal di waktu yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun. Hidup mereka yang menulis Alkitab ini dengan berbeda-beda waktu penulisannya. Contohnya Musa. Musa ini kan dikatakan sebagai penulis 5 kitab pertama di dalam Perjanjian Lama. Apa saja 5 kitab pertama? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa penulisnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 40 dan mereka semua menulis dan diilhami oleh Roh Kudus. Ini yang luar biasa di dalam Alkitab yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lainnya. Nah, kita akan lihat slide-nya bahwa kita tahu bahwa itu berasal dari ilham Roh Kudus. Nah, karena inspirasi atau pengilhaman itu, Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Ya, jadi karena ada pengilhaman dari Roh Kudus, ada inspirasi dari Roh Kudus,
Makanya kalau baca Alkitab, kita jangan sekedar baca. Amin. Kita harus coba memahami, coba mengerti, belajar berada dalam situasi pada waktu itu, sehingga kita mengerti maksud daripada ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab. Kita akan diilhami, kita akan diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, sehingga kita paham, oh maksud ayatnya ini begini. Dalam kehidupan saya ternyata dengan ayat ini berhubungan. Saya harus melakukan hal apa melalui ayat ini lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Jadi setiap kata-kata firman Tuhan di dalam Alkitab itu adalah hidup. Ya. Kalau kita minta Roh Kudus menerangi, maka firman itu akan berbicara. Secara pribadi, waktu kita baca Alkitab, kita merasa Tuhan bicara secara khusus terhadap kita lewat Alkitab. Ya, jadi jelas inspirasi ilham dari Roh Kudus membuat Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Nah, bukti ketidaksalahan Alkitab, contohnya bukti historis yang selaras dengan sejarah dunia. Contohnya begini. Ya, banyak orang menganggap bahwa pada masa itu di dalam Alkitab kan tertulis ada bangsa Het. Bangsa Het itu tertulis dalam Kejadian 15 ayat 20. Dan para sejarawan meragukan akan adanya bangsa Het itu, tentang keberadaan bangsa Het. Tapi pada abad yang ke-19, seorang arkeolog menemukan bahwa ternyata ada kekaisaran Het di wilayah Turki modern. Jadi arkeolog mendapatkan sebuah penelitian, ternyata sungguh bangsa Het itu ada kekaisaran Het pada masa itu. Ya. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa mencatat bahwa Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi yang mengadili Yesus. Kita tahu kan ceritanya ya, ada Pontius Pilatus. Nah, ada juga beberapa orang skeptis meragukan tentang keberadaan Pontius Pilatus. Mereka bilang, itu nggak ada tuh di dalam Alkitab, cuma di Alkitab aja ada Pontius Pilatus. Zaman Romawi kayaknya nggak ada tuh yang pemimpin namanya Pontius Pilatus. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 1961 di Kaisarea Maritima ditemukan sebuah batu prasasti. Dan batu prasasti itu adalah bernama Pontius Pilatus. Jadi di sini sejarah membuktikan, sejarah menyatakan bahwa Pontius Pilatus memang ada seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian penggenapan nubuat yang akurat. Kita lihat bahwa Alkitab itu adalah nubuatan-nubuatan yang digenapi, ya, melalui Alkitab. Contohnya, Yesus pernah bernubuat begini. Yesus melihat Yerusalem, Yesus menangisi Yerusalem, dan Yesus berkata gini, Yerusalem, Yerusalem, ya, kamu akan menangis, ya, kata firman Tuhan. Karena kenapa? Setiap batu dari bait suci ini tidak akan berdiri, semuanya akan rata dengan tanah pada waktunya. Itu nubuatan daripada Yesus, tertulis di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2. Dan apa yang terjadi pada tahun 70 Masehi, ada sebuah pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, meratakan bait suci tahun itu. Berarti nubuat Yesus dalam Alkitab digenapi pada tahun 70 Masehi. Kemudian contoh berikutnya, Alkitab menubuatkan bahwa Israel akan tersebar ke seluruh bangsa-bangsa oleh karena ketidaktaatan mereka. Tetapi nubuatan berkata bahwa suatu hari mereka akan kembali ke tanahnya. Apa yang terjadi? Tahun 70 Masehi, seperti saya ceritakan tadi, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem sehingga bangsa Israel diaspora pergi ke seluruh bangsa-bangsa. Ini nubuat digenapi dalam Alkitab. Dan apa yang terjadi kemudian? Nubuat berkata bahwa mereka akan kembali ke tanahnya. Tahun 1948, bangsa Israel kembali ke tanahnya di
di Israel. Kemudian mendirikan sebuah negara, yaitu negara Israel. Berarti apa? Penggenapan nubuatan terjadi. Kalau semua itu dan masih banyak lagi kalau saya ceritakan penggenapan nubuatan dalam Alkitab, ada sekitar 70 yang sudah digenapi dan masih akan ada yang perlu digenapi. Salah satunya adalah Yesus berkata, aku akan datang kembali kedua kali untuk menjemput gereja. Dan itu belum digenapi. Dalam nubuatan Alkitab juga dikatakan bahwa akan ada pembinasa keji yang berdiri di bait Allah, yaitu Antikris. Dan itu sedang dalam penggenapannya. Dan pasti akan digenapi. Jadi jelas di sini penggenapan nubuatan yang akurat itu ada dalam Alkitab. Dan jelas firman Allah tidak pernah salah. Ya. Nah, kemudian ada kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan di dalam Kristus. Kita lihat bahwa Nabi Mika, ya, tertulis dalam Alkitab menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Mika sudah menyampaikan nubuatan itu. Dan apa yang terjadi? Yesus lahirnya di kota Betlehem. Sekalipun Yusuf dan Maria itu adalah orang Nazaret, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, maka Tuhan bawa Yusuf dan Maria kembali ke Betlehem karena ada sebuah sensus yang dibuat oleh bangsa Romawi supaya mereka kembali. Akhirnya dengan sendirinya mereka pergi ke Betlehem dan Yesus dilahirkan di Betlehem, menggenapi nubuatan Nabi Mika puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Ya. Kemudian Yesaya 53, Yesaya ini nabi. Yesaya 53 menubuatkan bahwa Mesias itu akan menderita, dicemooh, dihina, bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Itu tulisan nubuatan dari Nabi Yesaya. Dan digenapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dia dihina, dia dicemooh, dia difitnah, dia diludahi, dia mengalami sengsara untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Alkitab. Nubuat demi nubuat yang akurat digenapi. Dan semua pesan dalam Alkitab itu tertuju kepada keselamatan manusia di dalam Kristus. Jadi di sini jelas Alkitab menjelaskan semua hal. Dan kita yang sudah percaya sebagai orang Kristen, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai pedoman hidup. Jangan lagi ragu, karena waktu kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab, maka kebenaran yang ilahi itu, ilhaman daripada Roh Kudus, firman Tuhan yang hidup itu berkuasa mengubah hidup kita. Ya, kalau firman Tuhan itu sudah datang ke dalam dunia, dan ada Alkitab yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita renungkan dan kita lakukan untuk menjadi pedoman di sepanjang hidup kita, maka kita pasti akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Jadi mari kita sama-sama percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Nah, kita akan melihat manfaat firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Yang pertama, manfaat firman Tuhan adalah firman Tuhan atau Alkitab menjamin kebahagiaan. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3, menjamin kebahagiaan. Siapa di sini yang hidupnya mau susah dan tidak bahagia? Tentunya semua kita mau hidup bahagia. Dan Alkitab menjamin kebahagiaan hidup. Ya. Oke, kita akan lihat apa saja yang dijamin oleh Tuhan melalui Alkitab yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, slide-nya. Kebahagiaan di dalam bagian ini berkaitan dengan yang awal tadi, berkaitan dengan kondisi diberkati. Karena hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat, anak-anak Tuhan, Tuhan mau hidupnya diberkati. Tuhan mau hidup kita mengalami kebahagiaan seperti yang Tuhan inginkan, karena Tuhan itu baik. Tuhan mau menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan berkata begini, burung di udara aku pelihara, bunga di bakung yang indah, yang hari ini indah, besok udah layu lagi, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu adalah anak-anak Allah. Jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, karena janji Tuhan, Tuhan mau kita menjadi diberkati oleh Tuhan. Bahkan hidup kita boleh menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Ini luar biasa. Nah, kebahagiaan dalam kondisi ini berkaitan dengan kondisi diberkati. Tapi diberkati karena melakukan hukum-hukum Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana yang hidupnya diberkati tanda kutip, tapi tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Loh Pak, bagaimana cara diberkati tapi hidupnya tidak sesuai kehendak Tuhan? Diberkati ini dalam arti misalnya memperoleh kekayaan. Contohnya mereka merasa bahagia, mereka merasa sukacita. Contohnya mereka misalnya mencuri. Contohnya mereka misalnya merampok, korupsi. Kalau kita lihat, wah, korupsi di Indonesia ini sungguh sangat menyeramkan ya, mengerikan ya. Kalau kita lihat bahkan ada yang meme dalam media sosial mengatakan bahwa ini ada Liga Indonesia, Liga Korupsi Indonesia. Jadi saing-saingan siapa yang paling tinggi nilai korupsinya, ini saling bertanding gitu ya. Nah, yang terakhir ini Pertamina ya, dari oplosan Pertamax, dari Pertalite dioplos jadi Pertamax gitu ya. Sehingga ada istilah katakan Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri katanya. Jadi karena saking wah ini benar-benar mengerikan. Kita lihat bahwa kita yang tanya pikir aman ternyata tidak aman. Kita pikir terbaik-baik saja ternyata tidak sedang baik-baik saja. Nah, di sini Tuhan mau supaya kita diberkati oleh Tuhan, tapi dengan melakukan prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Jangan melanggar, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar atau menentang firman Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita diberkati asalkan kita melakukan hukum-hukum yang daripada Tuhan. Ya, di sini jadi kita lihat bahwa kebahagiaan, slide-nya, kebahagiaan terjadi jika kita menghindari interaksi mendalam dengan menuruti nilai-nilai orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Maksudnya begini, kita akan berbahagia jika kita menghindari hubungan atau pergaulan, bahkan menjadikan teman orang-orang yang memiliki nilai-nilai hidup yang salah. Nilai hidup yang salah seperti Alkitab katakan yaitu orang yang fasik, orang yang berdosa, para pencemooh. Orang dunia, Bapak Ibu Saudara jemaat, juga mengatakan begini. Ini orang-orang yang sudah punya berpikir maju. Mereka bilang gini, mereka nggak mau bergaul dengan orang-orang yang negatif. Ya. Orang-orang positif akan merasa tidak pernah mau bergaul dengan orang-orang yang negatif. Bahkan Bill Gates suatu kali ditanyakan, ini kan orang terkaya di dunia ya, ditanyakan gini, kamu mau nggak anaknya itu menikah dengan orang miskin? Terus si Bill Gates kan kayaknya ditanya gitu kan, gimana jawaban Bill Gates? Bill Gates jawab bilang gini, saya tidak pernah mengizinkan anak saya untuk menikah dengan orang miskin. Karena kenapa? Dia berpikir begini, bagi dia waktu lahir jadi miskin itu adalah memang nasib. Tapi kalau hidupnya terus miskin, maka itu artinya bukan nasib lagi. Takdir kita lah yang menentukan kita mau jadi kaya atau kita mau jadi miskin. Jadi selagi kita hidup
mungkin kita lahir sebagai orang miskin, orang tidak punya apa-apa, tapi setelah kita hidup, kita harus hidup menjadi orang yang berhasil, orang yang kaya. Sehingga Bill Gates mengatakan dia tidak mau. Karena kenapa? Ini bicara soal mentalitas, ini bicara soal mindset. Ya, ada sebuah cerita anak daripada yang punya Samsung. Suatu kali dia menikah dengan supirnya. Waktu dia menikah dengan supirnya, dia berpikir dia udah namanya cinta gitu kan. Ya, si anaknya ini menikah dengan ini, mungkin ya bagi laki-laki itu ini sebuah perubahan hidup, karena dia tadinya seorang supir bisa jadi anak dari pemilik Samsung dan jadi direktur. Dan apa yang terjadi setelah dia dapat posisi, dia dapat jabatan, dapat uang yang besar, dia malah berubah. Berubahnya jadi apa? Dengan gaji yang besar, dia berfoya-foya. Dengan gaji yang besar, dia mengabaikan istrinya. Padahal istrinya ini adalah pemilik, dan ayahnya ini adalah pemilik dari Samsung. Sampai akhirnya istrinya ini udah tidak tahan, padahal keluarganya, orang tuanya udah cerai aja, putus aja, pisah aja. Tapi istrinya tetap bertahan. Dia pikir mungkin suatu saat suaminya berubah. Dan tidak terjadi perubahan sampai akhirnya istrinya menggugat cerai. Dan ini menjadi sebuah cerita bagaimana sialnya seseorang yang harus menikah gitu ya, dengan pilihan yang salah. Tapi bukan menjamin bahwa orang yang tadinya miskin bisa tidak berubah, bisa menjadi lebih baik, enggak. Saya percaya kalau dia mau bekerja keras, dia mau sungguh-sungguh, dia akan jadi orang yang sukses, dia akan menjadi orang yang berhasil. Bukan latar belakang, ya itu mungkin nasib, tapi takdir kitalah yang menentukan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindari interaksi dengan orang-orang yang tidak membawa pengaruh yang positif atas hidup kita. Contohnya dalam Alkitab orang-orang fasik, orang-orang berdosa dan para pencemooh. Jadi batasi pergaulan kita. Kalau perlu kita lihat, wah ini pergaulan ini malah membuat saya jauh daripada Tuhan. Pergaulan ini malah membuat kerohanian saya makin membuat tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita batasi. Kalau perlu kita buang. Kita bertemu dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang sukses. Bahkan ada sebuah penelitian, dan orang-orang sukses ini berpendapat begini, waktu dia bergaul dengan orang yang positif, 70% dalam dirinya itu menjadi positif. Tetapi kalau dia bergaul dengan, dia positif, dia bergaul dengan orang negatif, ini nyedotnya banyak. Bahkan pengaruhnya lebih banyak. Orang positif ini akan rugi kalau bergaul dengan orang yang negatif. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita bergaul, jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat kita jauh dari Tuhan, supaya hidup kita menjadi berbahagia. Kemudian kesukaan kepada Taurat Tuhan dilanjutkan dengan keaktifan merenungkannya akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Ya, di sini kita lihat kesukaan kepada Taurat Tuhan ini dilanjutkan dengan aktif untuk merenungkan, dan tentunya ujung-ujungnya adalah melakukan firman Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang hidup berbahagia. Apa arti kesukaan? Kesukaan itu artinya semacam hobi, ya. Jadi kalau orang hobinya misalnya olahraga, kesenangannya olahraga, maka dia pengennya, aduh satu hari belum olahraga nih, saya pengen berolahraga supaya badan saya segar, fit, bugar gitu ya. Orang Indonesia ini katanya tidak bugar, ya, tubuhnya lemes gitu, karena kurang olahraga. Nah, jadi karena dia hobinya olahraga, maka tidak ada satu hari pun dia tidak olahraga. Bahkan intensitasnya karena dia hobi bisa semakin hari semakin meningkat. Itu artinya kesukaan atau hobi, kesenangan. Nah, kalau kita mau menjadikan Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu sebagai kesukaan, maka Tuhan menjamin kebahagiaan atas hidup kita.
Ya, jadi harus sampai kepada kesukaan, menginginkan kesenangan atau hasrat yang mendalam terhadap firman Tuhan. Orang yang punya hasrat untuk misalnya berhasil, dia akan buat hidupnya dengan berbagai macam cara untuk menjadikan dirinya berhasil. Dia akan upgrade diri dia nambah wawasan dia akan melakukan latihan-latihan yang membuat dia bisa mencapai seperti yang dia harapkan. Itu orang yang punya tujuan, karena dia punya kesukaan, dia punya kesenangan. Dari yang tadinya suka main biasa main pingpong gitu ya, di RT, juara RT misalnya, kemudian dia merasa, wah ini saya punya potensi luar biasa nih, mana masih muda lagi. Akhirnya dia coba lagi ikut kejuaraan, juara. Akhirnya dia tahu bahwa ini kesenangan saya nih, olahraga dan menghasilkan masa depan yang baik. Jadi dia melakukan hal demikian sehingga dia menjadi orang yang berhasil, karena dimulai dari kesukaan. Dan yang tidak pernah kita salah pilih waktu kita menyukai firman Tuhan, hidup kita dijamin akan berbahagia. Ya, firman Tuhan berkata begini, orang benar ya, yang bukan hanya sekedar kewajiban dalam menaati firman Tuhan, tetapi mencintai firman Tuhan, hidupnya akan penuh dengan sukacita. Ya. Mari kita sungguh-sungguh jadikan firman Tuhan sebagai hal yang akan membuat kita terjamin jadi orang yang berbahagia. Yang kedua, Alkitab atau firman Allah menjamin produktivitas. Di dalam ayat yang ketiga saya akan bacakan, firman Tuhan berkata begini. Orang yang merenungkan firman Tuhan ini, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Slide-nya. Mencintai dan menggumbuli Alkitab akan membuat hidup kita menjadi produktif, penuh dengan keberhasilan. Jadi kita harus mencintai firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan berarti mencintai firman. Bagaimana bukti kita mencintai firman Tuhan? Karena mencintai firman Tuhan berarti kita sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan. Ada satu bukti bahwa Alkitab, orang yang baca Alkitab, orang yang merenungkan firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, hidupnya menjadi produktif. Ada sebuah penelitian yang dibuat terhadap dua orang. Yang pertama bernama Jonathan Edwards, dan yang kedua bernama Max Juk. Dua orang ini diteliti karena mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Jonathan Edwards ini adalah seorang pendeta, seorang teolog, dan juga dia seorang pengkhotbah KKR di Amerika Serikat. Pada zamannya itu tahun 1703 sampai 1758. Dan hidup daripada Jonathan Edwards ini, dia sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Dia membaca Alkitab, kehidupan rohaninya itu penuh disiplin, dan pengaruhnya bagi sejarah kekristenan sangat besar. Dan hasil penelitian berdasarkan keturunan-keturunannya yang dihitung ada sekitar 1394 keturunan daripada Jonathan Edwards. Apa yang terjadi atas keturunan Jonathan Edwards? Yang pertama, dia punya seorang cucu bernama Aaron Burr menjadi wakil presiden. Terus dia punya juga 3 senator Amerika Serikat. Dari keturunannya menghasilkan 3 gubernur. Ada juga 30 hakim. Ada sekitar 100 lebih pengacara. Ada 100 lebih dokter. Ada 65 profesor universitas. Ada 13 rektor universitas. Dan juga ada 75 perwira militer. Kemudian dia juga memiliki 100 lebih anak keturunannya, misionaris, pendeta, penginjil, dan berbagai penulis di
dan pemimpin-pemimpin di berbagai bidang kehidupan. Lihat, Jonathan Edward, keturunannya dihitung menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berhasil dan sukses. Tetapi yang kedua bernama Mark Jukes. Mark Jukes ini adalah seorang ateis. Ateis artinya apa? Tidak percaya adanya Tuhan. Dan apa yang terjadi melalui Mark Jukes, hidupnya ini dia tinggal di New York pada abad yang ke-18. Dia ini adalah orang yang hidup dalam kekerasan, ya, mabuk-mabukan, hidupnya menimbulkan banyak masalah. Dan keturunannya apa yang terjadi berdasarkan studi, berdasarkan 560 keturunan yang didata dan diteliti. Apa yang terjadi? 310 meninggal dalam kemiskinan. Kemudian 150 menjadi kriminal, termasuk 7 orang menjadi pembunuh, 100 pemabuk berat, 190 pekerja seks komersial, 20 menjadi pengrajin kecil dengan penghasilan minim, dan hampir tidak ada yang memiliki pendidikan yang tinggi. Keturunan Mark Jukes menjadi miskin, jahat, dan menimbulkan masalah sosial. Karena kenapa? Karena pola hidup, nilai-nilai yang ditanamkan di generasi sebelumnya itu adalah nilai-nilai yang tidak baik. Jadi di sini kalau kita mulai mengajarkan hal yang baik, ya, keturunan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Hal yang paling sederhana, kebiasaan yang baik yang perlu kita bangun adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi produktif. Keturunan kita juga akan menjadi produktif. Karena kenapa? Waktu kita baca, renungkan firman Tuhan, kita sedang berjumpa dengan Tuhan dan kita sedang mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya pada saat kita baca Alkitab. Amin. Siapa yang rindu dengar suara Tuhan? Boleh angkat tangan? Amin. Caranya bagaimana? Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan lakukan. Maka hidupmu akan produktif. Oke, slide berikut. Indikasi produktivitas dalam ayat yang kita baca adalah 1. Sumber penghidupan. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, maka dengan sendirinya pohon itu akan terus hidup, tidak akan pernah mati. Terus daun-daunnya tidak akan pernah layu. Karena kenapa? Dia menerima kesegaran dari air, sungai yang mengalir di sekitar pohon itu. Kemudian dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan kata-kata terakhir dikatakan begini: apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya. Jadi di sini indikasi produktivitas adalah kita tahu sumbernya harus ada sumber. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang produktif, sumbernya kita siapa? Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Maka hidup kita akan tidak pernah layu, tidak pernah kosong, tidak pernah kering. Hidup kita akan segar. Maksudnya apa? Melalui hidup kita yang dipenuhi dengan firman Tuhan, orang akan melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Orang akan diberkati waktu berjumpa dengan kita. Waktu dia mau ketemu dengan kita, dia pengen gini: bagaimana nih saya bisa ketemu dengan orang ini, karena lewat orang ini saya merasa ngomong dengan dia itu enak. Enaknya itu bukan cerita gosip, bukan cerita hal-hal yang buruk-buruk menyakitkan, enggak. Tapi tenang, hatinya tenang, batinnya tenang waktu berbicara dengan anak-anak Tuhan. Nah, kita ini harus jadi seperti itu, pohon kehidupan. Dimanapun kita berada, kita menjadi sesuatu yang jadi berkat. Ya. Jadi tidak pernah layu dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Alkitab adalah petunjuk hidup yang menuntun kita untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang berujung adalah keberhasilan. Tuhan mau supaya semua kita berhasil, dan ujungnya waktu kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran, kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil.
Siapa yang sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dan mengalami hidup yang berhasil, ya, saya percaya waktu kita menerapkan prinsip, misalnya begini, prinsip kebenaran soal memulai hari bersama dengan Tuhan. Mulai sebelum kita melakukan aktivitas, kita mulai dengan doa. Amin. Saat teduh, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Waktu kita betul-betul merasakan Tuhan, kita betul-betul merasakan hadirat Tuhan, kita bekerja, saya percaya hal-hal yang menurut kita tidak bisa kerjakan dengan kekuatan kita. Tapi waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita bawa perkara-perkara, masalah-masalah di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membereskan segala sesuatu. Ya, semuanya pasti beres kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengalaman kita, hikmat manusia kita, seringkali kita gagal. Tapi Tuhan punya cara dan jalan yang terbaik untuk mengatasi setiap masalah-masalah. Yang penting mulai bersama dengan Tuhan, menutup hari juga bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Oke, yang ketiga, apa saja juga yang Alkitab jamin dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Alkitab menjamin pengenalan. Pengenalan akan apa? Pengenalan akan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu jemaat ya, kehidupan manusia ini sebenarnya kita ini sedang mencari sesuatu. Manusia itu sepanjang hidupnya sedang mencari sesuatu yang bagi mereka ini apa sih sebenarnya hidup yang mau dicapai, yang merupakan tujuan. Manusia terus mencari. Tapi Alkitab mengarahkan, ya kita kembali kepada Alkitab ya, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Untuk kita tahu akan masa depan kita, untuk kita tahu akan tujuan hidup kita, maka kita harus kenal kepada Sang Pencipta kita. Amin. Karena kenapa? Karena Sang Pencipta itu yang tahu tentang jalan-jalan hidup. Sang Pencipta itu tahu rencana-rencana yang sudah Dia buat dari awal sampai dengan akhir. Waktu kita kenal Tuhan, maka kita akan kenal jalan-jalannya yang terbaik. Kita akan kenal kehendaknya yang terbaik bagi kita. Dan waktu kita menjalani hari-hari kita dengan melakukan di dalam jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, disitulah kita akan tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jadi yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita pada masa ini adalah mengenal Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan. Banyak orang mencari jalan yang dianggap benar. Mereka mencari jalan yang disebut jalan yang lurus itu. Tapi mereka nggak ketemu Tuhan itu. Mereka harus bertemu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang duduk di atas tahta yang dikatakan begini, Tuhan engkau jauh, engkau ada di tahta, kami ada di bumi. Tuhan itu sudah datang ke dalam dunia. Amin. Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena selama ini hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sudah terputus oleh karena dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengambil rupa untuk menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Supaya dosa yang menjadi masalah hubungan manusia ini terputus dengan Allah itu dihapuskan. Dosa-dosa manusia diampuni. Sehingga mulai mereka yang percaya kepada Yesus akan mulai mengenal jalan itu, mengenal Tuhan itu. Karena Dia datang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah pengenalan. Dan Tuhan menjamin setiap kita, anak-anak Tuhan, waktu kita membaca Alkitab, kita menjadikan Alkitab itu sebagai firman Allah yang hidup, maka kita akan kenal Tuhan. Karena jangan sampai banyak orang pede, dia katakan dia kenal Tuhan, dia merasa kenal Tuhan,
tapi belum tentu Tuhan kenalnya. Ya, banyak orang bilang, saya tahu Pak Presiden. Siapa Presiden Indonesia? Pak Prabowo. Ya, semua orang pasti tahu Presiden Indonesia adalah Pak Prabowo. Siapa yang kenal dengan Pak Presiden? Belum tentu kita kenal dengan Pak Presiden. Ya, Pak Presiden mungkin gak kenal kita. Nah, demikian juga orang dunia mencari dan mengatakan mereka kenal Tuhan, tapi Tuhan tak kenal mereka. Kita orang Kristen dikenal oleh Tuhan. Amin. Karena kita anak-anaknya, Bapa itu tahu setiap anak-anaknya, dia kenal pribadi setiap kita. Anak kita adalah anak-anaknya. Betapa kita bersyukur. Seharusnya kita bersyukur karena kita nggak mulai dari awal. Orang harus menemukan Tuhan dulu, baru mengenal Tuhan. Kita sudah kenal Tuhan. Yang percaya kepada Yesus sudah kenal Tuhan. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melanjutkan pengenalan kita akan Tuhan, supaya semakin intim, semakin dekat, semakin dalam di dalam mengenal Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita. Sebelum dunia dijadikan, di dalam kekekalan kita sudah ada dalam rancangan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah punya rancangan kepada kita. Jadi sebenarnya hidup kita ini bukan untuk menggenapi rencana kita, bukan. Kita hidup di dunia ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Waktu Tuhan melihat kita dalam kekekalan, membentuk kita sebelum kita dilahirkan di bumi, Tuhan sudah punya rencana. Misalnya Pak Andri, Tuhan sudah punya rencana A sampai Z buat Pak Andri untuk hidupnya di dunia ini. Nah, tinggal bagaimana kita mengenal gak rencana Tuhan atas hidup kita. Itu yang penting. Kalau kita sampai tidak mengenal rencana Tuhan atas hidup kita di bumi ini, maka hidup kita tidak punya tujuan. Ya. Nah, jadi di sini maksudnya sebelum dunia dijadikan, dalam kekekalan Tuhan itu sudah punya rancangan-rancangan yang luar biasa. Makanya Alkitab berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan tahu rancangan-rancangan bagi setiap kita. Genapi rancangan kita di dalam Tuhan. Maka kita berada dalam satu rencana besar Allah bagi dunia. Kita menjadi bagian dari rencana besar Allah yang luar biasa. Ya, asalkan kita mengenal Tuhan. Oke, terus selanjutnya slide. Dia adalah pribadi yang tahu, dan sementara orang fasik tidak dikenal dan mereka baru mau mengenal Tuhan. Tetapi kita orang benar dituntut untuk membangun pengenalan yang makin erat dengan Tuhan. Jadi kekristenan ini bukan sekedar ritual ibadah keagamaan. Ini bukan sekedar bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Itu bukan sekedar sampai di situ. Tapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Amin. Tuhan mau waktu Tuhan pulihkan hidup kita, kita dibebaskan dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala penderitaan, dari segala hal yang jahat, dari segala sakit penyakit. Tuhan mau setelah itu kita punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Kenali Tuhan, kenali bahwa Dia baik, kenali bahwa Dia senantiasa menolong kita tepat pada waktu. Memang jalan-jalan Tuhan kadang-kadang tidak pernah kita bisa selamat, ya. Kadang-kadang yang kita berpikir, oh ini jalan Tuhan pasti ke sini, pasti aku diberkati dengan cara ini menurut Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan berbeda jalan Tuhan dengan jalannya kita. Tapi Tuhan tahu rancangan apa yang terbaik bagi setiap kita. Rancangan yang memberikan damai sejahtera, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kadang-kadang yang mendatangkan kebaikan Tuhan atas hidup kita, bagi kita menyakitkan. Ya, sama seperti
seperti Yusuf. Yusuf kan dia punya janji Tuhan. Dia akan menjadi orang yang seluruh keluarganya akan datang menyembah dia dan dia akan jadi orang yang berhasil. Dia percaya janji Tuhan itu. Tapi apa yang dia alami? Yang dia alami adalah perjalanan hidup yang semakin berat. Semakin berat sampai masuk ke dalam penjara. Coba bayangkan. Kalau dia nggak punya iman, mungkin dia akan lari daripada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, saya sudah setia sampai sekarang. Tapi di mana janji? Dia bisa lari dan murtad meninggalkan Tuhan. Tapi karena iman kepada Tuhan, dia tetap setia. Nah, demikian juga jemaat Tuhan ya. Kalau kita mengalami penderitaan yang berat, masalah yang berat, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Dia punya rancangan damai sejahtera. Dia punya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun orang merekat-rekatkan hal yang jahat kepada kita. Yusuf mengalami hal demikian. Direka-rekakan hal-hal yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik. Tuhan mengubah situasi yang sulit, yang berat ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, kenallah Tuhan. Komitmen kita kepada kitab suci akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam kepada Tuhan. Jadi mulailah bertekun, mulailah komitmen kepada Tuhan untuk semakin belajar firman Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kebenarannya atas hidup kita. Satu hal yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini adalah hasrat, kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata begini, bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Jika kita lapar haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ini, di mana orang menganggap hal-hal rohani ini adalah hal-hal yang gak penting, karena sekarang ini orang menganggap uang lebih penting dari segala hal. Tapi kalau kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa mengubah ya. Yang mungkin kita berpikir kita bisa kerja dengan 10 tahun kita bisa menghasilkan mungkin 10M. Kalau saya kerja keras, saya percaya 10 tahun ke depan saya bisa 10M misalnya gitu. Tapi Tuhan bisa buat hanya dengan 1-2 tahun kita bisa mengejar hal demikian. Amin. Gak perlu sesuatu hal yang harus kita sampai akhirnya setelah 10 tahun dapat 10M. Tapi sebagian besar hidup kita harus banyak mengalami penderitaan. Amin. Kita tahu Tuhan punya rancangan damai sejahtera, dan kita tahu semuanya ujungnya adalah kita akan menerima upah di sorga yang kekal. Amin. Itu lebih besar daripada pencapaian-pencapaian di dunia ini. Tapi waktu kita punya hal-hal yang luar biasa di sorga, upah yang besar di sorga, ini lebih luar biasa daripada apa yang kita capai di bumi. Amin. Pak Ferry ini kan wah udah senior. Saya yakin ada upah yang besar di surga yang menanti bagi setiap kita yang setia, bagi kita setiap yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan. Ya, komitmen kepada kitab suci semakin membuat kita mengenal Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memegang kebenaran ini Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Kami memegang kebenaran ini Tuhan, bahwa pada saat kami menjadikan Alkitab sebagai firman Allah, Tuhan yang akan menjamin kebahagiaan kami. Tuhanlah yang akan menjamin produktivitas kami. Tuhanlah yang akan menjamin kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk memahami Tuhan dan semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Mari kita mau menyatakan melalui lagu ini iman kita, janji kita, pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa Yesuslah adalah kebenaran kita. Yesuslah yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita, karena Dia adalah firman Tuhan yang hidup, yang akan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Kau yang berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku. Ku nyatakan janjiku. Sekali lagi katakan, Yesuslah, Kaulah kebenaran kami. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku kehidupan yang daripadamu Tuhan, dan pengharapan. Oh, ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu Tuhan. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku. Nyatakan janjiku kepadamu Tuhan. Oh, Yesus, ini pernyataan kami. Kalau hidup, hidup bagimu Tuhan. Amin. Ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Oh Yesus, Kau kebenaran.
hadir di tengah-tengah umat dan jemaatnya. Dan Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kita. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang mengasihi setiap kita, tahu pergumulan hidup kita, dan mau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kita. Bapa, hamba bawa juga dengan iman Tuhan, hamba satukan iman dengan jemaat-Mu Tuhan, membawa setiap perkara-perkara permasalahan mereka di hadirat Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mereka alami Tuhan, ada begitu banyak pergumulan. Mungkin ada kata-kata yang tidak dapat kami ucapkan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh karena begitu berat, begitu banyaknya beban-beban yang kami alami dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, beri kelegaan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat menanggung segala hal yang kami alami Tuhan. Karena bukan hanya kami yang menanggung, tapi Tuhan menanggung. Tuhan menolong kami, Tuhan mengangkat setiap beban-beban masalah kami. Tuhan melepaskan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelegaan, memberikan kami damai sejahtera. Apa berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, segala beban-beban, segala penderitaan, segala hal yang bukan berasal daripada Tuhan, yang berasal daripada iblis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut dari seluruh kehidupan umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang coba menghancurkan anak-anak Tuhan dalam nama Yesus, segala rancangan-rancangan mereka hamba hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan bebas, Tuhan lepas, Tuhan merdekakan umat Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau menginginkan kami hidup di dalam Tuhan. Dan inilah pernyataan kami. Kami mau menyatakan Tuhan, jangan pisahkan kami daripada kasih-Mu, tapi bahwa kami semakin mengenal Tuhan, mengenal akan kasih Tuhan, mengenal akan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa tepat pada waktunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus, Engkau yang telah menyediakan hidangan bagi kami di hadapan semua lawan-lawan kami, yaitu iblis yang mendapa kami siang dan malam. Tapi kami punya perjanjian yang kekal, perjanjian yang hidup, perjanjian yang abadi, yang dimeteraikan dengan darah-Mu sendiri. Dan setiap kali kami makan dan minum akan tubuh dan darah Tuhan, kami menyadari bahwa janji-janji itu digenapi dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan jika Tuhan ada bersama kami di pihak kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Engkau yang mengurapi kepala kami dengan yes, sehingga piala kami penuh berkelimpah. Bejana-bejana hidup kami dipenuhi dengan segala kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti di atas kepala. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita, sebelum kita makan, kita mengingat bahwa tubuh Tuhan, kepala yang dimahkotai duri, badan yang dicambuk, bahkan lambungnya ditusuk mengeluarkan air dan darah. Dia menderita sengsara di atas kayu salib, mengalami aniaya, dicemooh, dihina. Semuanya itu untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, segala kelemahan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur. Oleh sebab itu sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan
Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, kita percaya darah yang tertumpah di atas kayu salib, darah yang menyucikan, darah yang menebus, darah yang mengampuni semua dosa kesalahan kita. Melalui kuasa darah Yesus, firman Tuhan berkata, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Dan pada dahi kita percaya darah Yesus memeteraikan kita bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan, sehingga tidak ada satu senjata-senjata musuh, satupun rancangan jahat iblis yang dapat menjamah hidup kita, karena kita aman dalam perlindungan darah Yesus yang membungkus setiap kita, yang melindungi hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, rumah kita, barang-barang kita miliki, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat perjanjian darah yang dimeteraikan Tuhan, dan kami percaya janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan dengarlah sebelum kita minum cawan perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Yesus ini, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, berterima kasih Bapa yang baik. Ayo punya Tuhan Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Ya bisa kehidupan kami Bapa yang baik. Dan siang hari ini untuk mengatakan Tuhan, dunia gak bisa menjauhkan kami Tuhan daripada kasih Bapa yang baik. Sebab kasih Kau adalah kasih itu sendiri Bapa yang baik. Kau adalah cinta itu sendiri Bapa yang baik. Dan Kau rela memberikan semua yang Kau punya Tuhan buat kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan buat kasih yang sempurna. Makasih Tuhan buat cinta yang sempurna Tuhan. Perbarui kehidupan kami Tuhan Yesus. Restorasi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru Bapa yang baik. Kalau ada Tuhan yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik, hari ini Tuhan ajar kami untuk menanggalkan itu semua Bapa yang baik, sehingga boleh menjadi manusia baru Tuhan yang benar-benar sesuatu hidup selaras dan seturut dengan Kau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa yang baik. Serta kami juga akan membawa persembahan kami Tuhan, dan kami bisa memberi Tuhan yang penuh sukacita Tuhan pada Kau Bapa yang baik. Ucapan syukur kami, doa kami Tuhan. Yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hidupku mengiring Yesus, mengiring
yakin anugerahnya mampu. Jadi aku hamba yang berkenan tahu. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Kami makin menyadari bahwa ibadah ini bukan tentang kami Tuhan, tapi tentang Tuhan. Bagaimana kami memberi diri, mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati. Kami persembahkan hati kami persembahkan hidup kami Tuhan, bahkan gaya hidup kami, supaya hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di penghujung daripada ibadah minggu pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang belum bisa hadir. Tuhan berkati mereka sehingga minggu depan mereka juga boleh kembali hadir bersekutu dan boleh mengalami jamaah dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang sedang pergumulan berat Tuhan berikan jalan keluar. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, berikan mereka hikmat takut akan Tuhan sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi sejahtera, bangsa yang makmur, jadi bangsa yang maju ya Tuhan. Tuhan jauhkan bangsa ini dari segala korupsi, dari segala hal Tuhan yang membuat bangsa ini mengalami penderitaan Tuhan. Tuhan luputkan Tuhan, bahkan segala bencana-bencana alam Tuhan yang terjadi, kami berdoa Tuhan luputkan bangsa ini dari korban jiwa yang banyak Tuhan. Tuhan kami minta perlindungan Tuhan atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Berkati juga TNI dan Polri untuk menjaga keamanan bangsa ini sehingga negeri ini boleh senantiasa aman dan bersatu, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat iblis Tuhan. Kami berdoa biar shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan anugerah yang khusus, berkat yang khusus bagi kami yang beribadah pada minggu pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, sebab Tuhan menyediakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Tuhan memberkati hidup, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kedua tanganmu, sehingga apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil dan bermanfaat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa surga, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan perlindungan, bahkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kekasih-kekasihnya. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan